Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya di ruang Mahotama Gedung Sewaka Dharma Kota Denpasar. Yang kami hormati PLT Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar, Bapak Dr. Andes Iwayan Sudiana. Yang kami hormati narasumber dari Kementerian Pan-RB, Ibu Aldira Din Swafira selaku analis kebijakan pertama, dan Ibu Arfiana Irmadela selaku analis kebijakan pertama, serta Bapak Ibu seluruh perangkat daerah, peserta sosialisasi yang kami hormati pula. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam acara sosialisasi kelas jabatan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Mohon izin Bapak Ibu, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu arahan dari Bapak PLT Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Asisten, Namo Ampura Buddhaya. niki untuk suaranya masih di mute Bapak. Sudah ini? Bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu Sarang Sami. Yang kami hormati Ibu Aldira Dins Swafira selaku analis kebijakan pertama. Demikian juga yang kami hormati Ibu Arfiana Irmadela, analis kebijakan pertama dari Kementerian RB yang pada pagi hari ini sebagai narasumber. Kadang kami di pemerintah Kabupaten Denpasar mengadakan sosialisasi Mohon izin Bapak Asisten, ya. Ampura niki ada kendala teknis sedikit Bapak, mungkin berkenan ditunggu sebentar. Ya. Ya, kedengaran suaranya. Padahal udah di ini. Dan oke dan Cek, cek, cek. nah, biasanya gitu. Coba ini digeser belum? Biasanya kan didengar. Dan masih ada kendala? Cek, Ya. cek, cek, cek. Masih kendala ya? Bisa didengar? Ampun, Bicik, Pak. Saya jelas, Pak. Suara sudah jelas. Oh itu ya. Ya. Nah, dicoba tadi ya. Coba tadi ya. Banyak. Karena mungkin, nah, tapi di lab yang lain. Speakernya sama. Oh, Speakernya sama. kan ini ada cek tadi.
cek, cek. Oh, dah, cek. Oh, udah. Mohon izin Bapak Asisten, berkenan dicoba kembali Bapak. Oke, cek. Sudah bisa didengar? Siap, sampun bisa Bapak. Oke. Oke. Matur semua niki. Hampura niki enten gangguan teknis niki. Mohon maaf pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kerahayuan sareng sami, sehingga kita bisa mengikuti sosialisasi kelas jabatan di lingkungan Kabupaten Denpasar. Ya. Yang pertama mengucapkan terima kasih niki pada teman-teman OPD yang diwakili mungkin para pejabat eselon 3 yang hadir secara langsung di Gedung Sewaka Dharma. Itu juga teman-teman di kelurahan, di puskesmas yang juga hadir pada pagi hari ini secara online ya. Terima kasih kami sampaikan pada rekan-rekan semua. Ya, semoga nanti sosialisasi ini nanti berjalan dengan lancar ya. Ya, sebagaimana kita maklumi bahwa dengan perwali nomor 7 tentang kelas jabatan di lingkungan Kabupaten Denpasar. Jadi kita sudah mengatur, sudah punya perwali tentang itu. Nah, hari ini mungkin nanti akan disosialisasikan kepada kita semua biar kita memahami apa sih yang termasuk dengan kelas jabatan. Nah, evaluasi jabatan adalah suatu proses ya, yang dilakukan secara sistematis ya untuk menilai setiap jabatan yang ada di dalam struktur organisasi. Nah, tujuan dari penyusunan evaluasi jabatan ini adalah untuk memperoleh dasar atau basis yang adil untuk membuat peringkat jabatan yang ada. Selain itu, evaluasi jabatan juga akan sangat membantu dalam menentukan nilai jabatan yang tidak mudah diukur secara kualitatif, terutama jabatan profesional, manajerial, dan administratif. Jadi evaluasi jabatan ini merupakan bagian yang integral dari manajemen SDM yang efektif. Nah, kita berharap melalui evaluasi jabatan ini kita dapat menentukan nilai dan kelas jabatan secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan ya, seperti dalam rangka kami di BKPSDM penyusunan formasi, kemudian penyusunan sistem karir dan kinerja dan penggajian. Nah, yang tidak kalah penting adalah nanti kelas jabatan ini sangat berpengaruh terhadap besaran tunjangan perbaikan penghasilan yang diterima ya. Nah, ini TPP itu juga mengacu pada kelas jabatan ya. Nah, nanti ini perlu dipahami oleh saya. Coba dicek nanti masing-masing kelas jabatannya dan berapa TPP-nya yang diterima. Tapi meskipun kelas jabatannya sudah ditetapkan ya, TPP-nya belum tidak serta-merta dalam sekejap ini menyesuaikan. Tentu ada proses yang kita harus lalui. Nih. Evaluasi jabatan penting ya, karena dapat membantu kita dalam
mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, jadi mengukur kinerja dan merencanakan karir pegawai. Nah, karir pegawai. Nah, sekarang Denpasar sudah memiliki sistem pengembangan karir yang berbasis manajemen talenta. Talenta nih, kelas jabatan mungkin sebagai satu kelas, sebagai satu dasar nanti ketika kita akan menyusun bukan seseorang di dalam sistem manajemen talenta. Jadi kebetulan Niki banyak yang hadir yang sampaikan di sini dalam karir itu nanti tentunya akan ditentukan oleh diri kita sendiri. Seberapa besar kapasitas kita, berapa daya kita, atau apa kompetensi yang kita miliki untuk menduduki suatu jabatan. Potensi kita sejauh mana? Nah, nanti akan diukur itu di dalam manajemen talenta. Jadi pintu masuknya nanti dalam proses promosi mutasi adalah lewat manajemen talenta. Jangan gerasa gerusuk, kasak gerusuk, kesana kemari, ya. Nanti meskipun mungkin punya sesuatu di belakang, tapi kalau Anda tidak punya kapasitas, tidak masuk di 7, 8, 9, ya tidak akan dipertimbangkan nanti menduduki suatu jabatan. Oleh karena itu, kinerja menjadi suatu hal yang penting. Kemudian potensi Anda juga menjadi suatu hal yang penting juga nanti, karena nanti semua beda. Makanya saya minta kepada teman-teman semua niki, mumpung kita ketemu niki, proses input data disimak di hati menjadi hal yang penting. Kalau Anda tidak menginput data-data yang dibutuhkan di dalam proses ini, saya yakin kan akan tidak terekam oleh di sistem manajemen talenta. Nanti akan kelihatan nol nilai Anda. Ini kan merugikan saudara. Ya. Dengan mengetahui nilai dan kelas jabatan yang sesuai, ya kita dapat memberikan tunjangan yang tepat. Nah, tadi salah TPP tadi, tentukan penempatan yang optimal. Nah, tadi manajemen talenta ini, dan merancang sistem karir yang adil dan transparan. Sistem karir yang adil dan transparan. Nah, dengan sistem manajemen talenta nanti ya, semua ditentukan oleh diri kita sendiri. Semua berdasarkan data yang ada di kami di BKPSDM. Makanya proses pembelajaran menjadi hal yang penting. Ya, apakah mengikuti diklat teknis, diklat fungsional, usul dan lain sebagainya, ataupun pengembangan peningkatan pendidikan yang lain, ya silahkan. Itu menjadi sebuah hal yang penting nanti di dalam membangun karir Anda di masa depan. Ya. Kami Pemerintah Kota Denpasar mengucapkan terima kasih nih kepada narasumber dari Kementerian RB ya, yang telah hadir memenuhi permohonan kami untuk memberikan sosialisasi. Harapan kedepannya tentu kerjasama yang sudah terjalin baik, bagus selama ini bisa dilanjutkan ke depannya agar bisa lebih baik lagi, dan ASN Kota Denpasar bisa lebih baik lagi. Kami berharap kegiatan evaluasi jabatan ini dapat diikuti dengan baik dan secara optimal oleh teman-teman ini. Kalaupun yang tidak sempat mengikuti, tolong nanti disosialisasikan atau diinformasikan kepada teman-teman yang lain bahwa informasi atau kelas jabatan ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita semua. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, kebetulan yang hadir cukup banyak nih, kemarin kita sudah melakukan pengambilan sumpah dan pelantikan P3K tahap pertama di tanggal 1 Juni. Ya, euforianya cukup bagus, adanya antusias teman-teman yang dilantik juga tinggi ya antusiasmenya. Nah, euforia itu ya sekarang harus diwujudkan ke dalam tindakan nyata, kerja nyata sekarang.
Ya, teman-teman yang hadir sini mungkin kami di BKPSDM, teman-teman organisasi juga tentu akan memfasilitasi untuk semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, proses yang kita lakukan kemarin itu memang waktunya sangat panjang, perlu kerja keras dari semua pihak. Sehingga kita perlu berkoordinasi ke sana sini untuk bisa mewujudkan itu. Nah, setelah proses kemarin, ada proses lagi yang tidak berhenti. Ini tambah berat sekarang tugas kita. Nah, setelah teman-teman kemarin dilantik, nanti tolong difasilitasi. Nah, penggajiannya ini mulai kemarin sudah difasilitasi oleh teman-teman kita di PKD. Sekarang input data ke dalam SIM gaji, sehingga nanti bisa dipercepat pembayaran gajinya. Begitu juga nanti, dan kami sudah melakukan sosialisasi dan akan berlanjut mungkin mulai 11 Juni barangkali ya, untuk sosialisasi bagaimana menyusun SKP. Nah, SKP supaya bisa diberikan tunjangan kinerjanya, TPP-nya. Artinya tidak gratis TPP, harus teman-teman kita ini dengan difasilitasi oleh atasan langsungnya membuat perjanjian kerja, sasaran kerja pegawai. Nah, SKP ini sebagai dasar nanti untuk membuat rencana aksi setiap bulan. Rencana aksi ini akan diinput di kinerja. Kinerja itulah yang nantinya dipakai dasar untuk pemberian TPP. Ya, kalau tidak berkinerja, teman-teman ini tidak mencapai kinerja ya, tidak akan dibayarkan TPP-nya secara penuh. Nah, ini tolong kita semua memfasilitasi, membantu bagaimana teman-teman ASN kita yang baru dilantik kemarin, yang sebelumnya statusnya sebagai tanda kontrak, agar bisa menyesuaikan di lingkungan sebagai ASN. Tidak mudah memang menjadi ASN. Sekarang absensinya juga sangat ketat. Kita bekerja semua terukur. Datang ke kantor, sudah ada sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Setiap hari sudah kita punya rencana kerja untuk mengintervensi tugas-tugas atasan. Nah, ini tugas kita bersama, teman-teman ya, mungkin yang hadir ada para sekretaris, kemudian teman-teman kabit, ada eselon 3 yang lain dan eselon 4. Nah, pasti akan ada yang membawahi teman-teman P3K ini. Nah, ini yang minta nanti tolong difasilitasi untuk menyusun SKP, absensinya juga ya, dan menginput di nanti kinerja ya. Absensi nanti kalau ada bolong, absensinya tentu di samping berpengaruh terhadap pembayaran TPP, pemotongan TPP juga akan berpengaruh terhadap evaluasi nanti kinerjanya. Apakah layak kita perpanjang atau tidak nanti. Nah, ini yang sampaikan kepada semua nih, kita ketemu ya, yang ucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, sehingga acara kita yang pada hari Minggu yang lalu sampai ini sudah dengan lancar. Yang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Nah, harapan kita apa yang kita lakukan ini terus berlanjut untuk menuju ke arah yang lebih baik, Denpasar maju, yaitu menjadi tanggung jawab kita semua. Kerja tim, kerja kolaboratif itu menjadi suatu keharusan sekarang. Nah, ini sekarang kita mungkin sebagai pimpinan pucak di OPD masing-masing, sebagai pejabat eselon 3, eselon 4. Nah, ini harus mampu bekerja kolaboratif, berakhlak, berorganisasi ya. Saya kira Nike yang bisa yang sampaikan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, mungkin menjelang siang ya. Silahkan nanti ikuti dengan tertib, dengan baik, kalau ada hal jelas bisa dikomunikasikan, walaupun tidak selesai nanti bisa berlanjut di lain kesempatan. Yang penting
bagaimana kita melakukan koordinasi dengan baik ya, supaya permasalahan-permasalahan yang ada di UPD atau yang ada di instansi masing-masing dapat kita selesaikan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya, saya ada acara lain ya. Ya. Siap Bapak. Suksema Bapak PLT Asisten atas arahannya. Mohon izin Bapak Ibu, kami juga menyampaikan permohonan maaf atas kendala sistem yang tadi terjadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tibalah kita pada acara inti hari ini, yaitu sosialisasi kelas jabatan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar yang akan disampaikan oleh narasumber dari Kedeputian SDMA Kementerian Pan-RB. Untuk itu, secara teknis, acara akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Kabak Organisasi, waktu dan tempat disilakan. Mohon izin, Bapak Sekretaris BKPSDM berkenan agar dapat bergabung bersama Ibu Kabak dalam memandu acara hari ini. Suksema Bapak Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, sebelumnya Bapak PLT Asisten 3, walaupun beliau sudah meninggalkan ruang Zoom meeting, yang tadi sudah berkenan memberikan arahan. Yang kami hormati, Ibu Analis Kebijakan Pertama, Ibu Aldiradin Swafira selaku narasumber, bersama Ibu Analis Kebijakan Pertama, Ibu Arfiana Armadela, yang juga menjadi narasumber dalam acara sosialisasi kelas jabatan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah atau yang mewakili di lingkungan pemerintah Kota Denpasar yang hadir secara luring, beserta Bapak Ibu Lurah maupun Kepala Puskesmas, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang juga hadir secara daring. Terlebih dahulu kami juga mengaturkan puja puja Pangasuti Angayu Bagio atas Paswecan Ida Sang Yang Widiwase. Kita bisa hadir di ruangan ini ada dalam keadaan selamat, sehat, sehingga bisa bersama-sama mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini, kegiatan ini didasari dengan adanya dasar hukum Permenpan 34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan, kemudian Permenpan RB nomor 39 tahun 2013 tentang penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah, kemudian surat Menteri Pan RB nomor B22-M.SM.200 tahun 2024 tentang penetapan hasil evaluasi jabatan di lingkungan instansi pemerintah, dan Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 7 tahun 2025 tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Dan sebagaimana telah disampaikan dalam arahan Bapak PLT Asisten sebelumnya, tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi
kelas jabatan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait kelas jabatan serta membantu menjawab permasalahan terkait kelas jabatan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber dari Deputi SDMA Kemenpan RB, yaitu Ibu Analis Kebijakan Ahli Pertama, Ibu Aldi Radin Swafira, dan Ibu Analis Kebijakan Pertama, Ibu Arfiana Irmadela, sudah berkenan untuk memenuhi permohonan kami menyampaikan sosialisasi terkait kelas jabatan lingkungan pemerintah Kota Denpasar pada hari ini. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu narasumber untuk menyampaikan sosialisasinya pada hari ini. Baik, Ibu Dira, Ya, kami persilakan. oke baik. Baik, yang terhormat Kabak Organisasi dan juga Sekretaris BKP SDM, Bapak Ibu pejabat pegawai di lingkungan Pemkot Denpasar, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat dengan baik? Oke, ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Aldi Radian Zawakira, bersama rekan saya Mbak Arfiana Irmadela, yang kebetulan pada hari ini ditugaskan oleh pimpinan kami untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan sosialisasi hasil evaluasi jabatan eh, dan transformasi jabatan pelaksana lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami hormati, terkait dengan dasar hukum untuk evaluasi jabatan ini sendiri, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 34 tahun 2011, kemudian Peraturan Menteri Pan-RB nomor 39 tahun 2013. Nah, di mana pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 34 tahun 2011 ini mengatur tentang pedoman evaluasi jabatan. Jadi sebelumnya sudah disampaikan juga oleh pengawasan ahli bahwa dalam prosesnya nanti setiap jabatan akan melakukan evaluasi jabatan. Itu benar bahwa setiap jabatan yang ada di suatu organisasi, kemudian di instansi itu akan dilakukan evaluasi jabatan sehingga didapatkanlah nilai dan kelasnya. Di dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan ini mengatur tentang pedoman dalam menentukan nilai dan kelas jabatan, Bapak Ibu. Jadi nanti dari setiap instansi daerah, setiap instansi pusat, seluruh instansi pemerintah itu melakukan evaluasi jabatan sehingga akan menghasilkan nilai dan kelas jabatan untuk setiap jabatan yang ada di sana. Nanti nilai dan kelas jabatan itu didapatkan ketika Bapak Ibu telah melakukan evaluasi jabatan berdasarkan faktor-faktor yang sudah ditentukan di dalam Permenpan 34 2011 ini. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya kebutuhan, kemudian perkembangan kebijakan, ini ada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 39 tahun 2013 yang mengatur tentang penetapan kelas jabatan di instansi pemerintah, Bapak Ibu. Di sana diatur mengenai penetapan kelas jabatan yang perlu diseragamkan. Jadi tadi instansi melakukan evaluasi jabatan ya untuk setiap jabatan di lingkungan instansi baik itu pusat maupun daerah. Lalu nanti disampaikan hasil evaluasi jabatan tersebut dalam bentuk lampiran seperti misalnya lampiran rekap kelas dan presiden pegawai, kemudian juga hasil evaluasi jabatannya bagaimana dan juga kilas untuk setiap jabatan yang ada di instansi Bapak Ibu gitu. Jadi intinya adalah untuk peraturan Menteri 39 2013 ini adalah penyeragaman dalam penyampaian evaluasi jabatan. Lalu untuk terkait dengan jabatan yang ada ini juga diatur tentang Peraturan Menteri Pan-RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, Bapak Ibu. Di sini mengatur tentang klasifikasi jabatan pelaksana, yaitu ada operator, klerk, dan teknisi. Mungkin lebih jelasnya akan disampaikan pada slide selanjutnya.
Nah, berbicara tentang jabatan pelaksana, ini sebenarnya dulu ada Permenpan nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana pada pegawai negeri sipil dan lingkungan instansi pemerintah, di mana di dalamnya mengatur tentang 40 urusan pemerintahan, kemudian 102 kelompok jabatan, dan 3.414 nomenklatur. Jadi pada tahun 2018 ini dapat dilihat bahwa terdapat banyak sekali nomenklatur jabatan pelaksana gitu Bapak Ibu. Ada 3.414. Nah, kemudian seiring dengan arah transformasi jabatan pelaksana yaitu ingin yang lebih agile sehingga diterbitkanlah Permenpan RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah, di mana di dalam ini mengatur tentang 3 klasifikasi jabatan yaitu operator, klerek, dan teknisi. Mungkin kalau sebelumnya di dalam Permenpan RB nomor 41 2018 ini dalam lampirannya Bapak Ibu bisa lihat seluruh nomenklatur jabatan pelaksana yaitu 3.414. Namun dalam Permenpan nomor 45 tahun ini tahun 2022 ini dalam lampirannya ini tidak langsung memuat seluruh nomenklatur jabatan pelaksana, namun dapat ditemukannya di keputusan Menteri Pan RB. Jadi dari tahun 2022 hingga tahun 2024 ini terdapat beberapa keputusan Menteri Pan RB ya Bapak Ibu terkait dengan nomenklatur jabatan pelaksana, di mana di dalamnya Bapak Ibu bisa lihat nomenklatur jabatan pelaksana apa saja yang memang em, ada dan dapat diduduki oleh pegawai ASN gitu. Lalu jadi seiring dengan berkembangnya waktu, maka kita mempedomaninya yaitu Kemenpan nomor 11 tahun 2024 tentang nomenklatur jabatan pelaksana, yang dimana untuk jabatan pelaksananya ini berjumlah sebanyak 232 nomenklatur. Nah, inilah yang juga telah dilakukan penyesuaian dari Pemkot Denpasar untuk menyesuaikan nomenklatur sesuai dengan Kepmen 11 tahun 2024. Ini pun sudah berproses dan sudah keluar surat Menteri Pan RB-nya. Lalu untuk Kemen 11 tahun 2024 ini, di dalamnya Bapak Ibu bisa melihat apa saja jabatan pelaksana yang ada di setiap klasifikasinya. Di dalamnya ada instansi teknisnya apa, kemudian nomenklaturnya apa, kualifikasi pendidikan minimal pegawai yang bersangkutan, pegawai bisa duduk di nomenklatur tersebut itu harus minimal kualifikasi pendidikannya apa, kemudian tugas jabatannya, kedudukan jabatannya bisa di mana, dan apakah dapat diisi oleh PNS dan P3K. Jadi kami tekankan untuk jabatan pelaksana ini merujuknya adalah kepada Kemen 11 tahun 2024. Di sana telah terlihat secara menyeluruh gitu ya, dan juga secara detail untuk setiap jabatan pelaksana. Lalu untuk jabatan pelaksana yang bersifat umum ini sebagian jabatan pelaksana yang ada di keputusan Menteri Pan RB nomor 11 tahun 2024. Ini kami hanya menyampaikan ada beberapa jabatan pelaksana yang sifat tugasnya lebih bersifat general atau umum, dan kemudian juga untuk kualifikasi pendidikannya bersifat cukup general gitu ya. Di antaranya ada penelaah teknis kebijakan, pengolah data dan informasi, pengadministrasi perkantoran. Nah, ketiga nomenklatur ini tergolong dalam klasifikasi klerek, di mana untuk penelaah teknis kebijakan diisinya boleh untuk S1 D4, kemudian pengolah data dan informasi diisi oleh D3, dan kemudian pengadministrasi perkantoran diisi oleh SLTA. Lalu kemudian ada penata layanan operasional, ya kemudian pengelola layanan operasional dan operator layanan operasional. Untuk penataan operasional ini diisinya boleh dari minimal S1 D4, kemudian pengelola layanan operasional diisi oleh D3, minimalnya, kemudian operator layanan operasional SLTS derajat. Nah, ketiga nomenklatur ini tergolong ke dalam klasifikasi operator. Lalu ada juga pengelola umum operasional, di mana jabatan ini ditujukan khusus untuk penanganan non-ASN dengan pendidikan di bawah SMA. Jadi mungkin dalam proses evaluasi jabatan pelaksana di Pemkot Denpasar ini, kemarin juga sudah dilakukan pengusulan, kemudian koordinasi, bahwa untuk PUO di Pemkot Denpasar ini kemarin sudah keluar juga untuk surat persetujuannya di dalam surat Menteri Pan RB tersebut. Lalu untuk pengelola Trantibum dan Pranata Trantibum, ini dikhususkan jabatannya untuk fungsi terkait dengan Satpol PP, di mana untuk pengelola Trantibum D3, kemudian Pranata Trantibum ini diisi oleh
SLTA dan semua kualifikasi pendidikan ini maksudnya minimal ya Bapak Ibu. Jadi minimal pegawai yang duduk di nomenklatur ini minimal harus seperti ini, gitu. Nah, mungkin menyampaikan informasi terkait dengan proses usulan dan persetujuan penetapan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di Pemkot Denpasar. Jadi pada saat itu untuk pengusulannya, Pemkot Denpasar telah mengusulkan kepada Menteri Pan-RB di tahun 2023, kemudian ditindaklanjuti di 2024 suratnya dalam hal dokumen evaluasi jabatan dan transformasi jabatan pelaksana pemerintah Kota Denpasar. Lalu kita juga sudah melakukan review beberapa kali dan juga melakukan penyesuaian, kemudian datanya juga dilengkapi gitu ya Bapak Ibu, sehingga dikeluarkanlah persetujuan surat Menteri Pan-RB terkait dengan penetapan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di nomor B-SM-188-SM.SM.0200 tanggal 10 Desember 2024. Nah, inilah yang menjadi persetujuan bagi instansi Pemkot Denpasar dalam penetapan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Lalu di dalam surat menteri tersebut seperti bagaimana sih untuk pengaturannya? Jadi di dalam surat menteri tersebut telah berisi batang surat, kemudian juga beberapa lampiran, di mana untuk batang suratnya disebutkan bahwa bagi pejabat pelaksana yang misalnya belum memenuhi syarat jabatan sesuai keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 ini, maka dapat diberikan kelas jabatan yang sama dengan kelas jabatan pada surat menteri persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan sebelumnya, namun wajib memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran. Itu paling lama 5 tahun sejak surat menteri ini diterbitkan. Poin ini misalnya ditujukan kepada beberapa PNS existing yang mungkin sekarang masih di bawah SMA gitu Bapak Ibu, untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikannya paling lama 5 tahun minimal SMA sehingga bisa duduk di jabatan pelaksana. Karena sebenarnya dalam pengaturan di PP 11 2017 Junto PP 17 2020 pun disebutkan bahwa jabatan pelaksana itu minimal SMA. Di dalam Permen PAN 41 2018 pun juga disebutkan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk menyesuaikan nomenklatur dengan Permen PAN 41 2018 sehingga minimal untuk duduk di jabatan pelaksana itu adalah SMA. Nah, oleh karena itulah poin ini cukup penting bagi Bapak Ibu bagaimana pengaturan internalnya di pemerintah Kota Denpasar agar kita bisa achieve atau mencapai bahwa dalam paling lama 5 tahun itu semua pejabat pelaksana sudah minimal S1 gitu. Lalu dalam hal tidak terpenuhinya syarat jabatan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, nanti pejabat pelaksana dimaksud diberhentikan dari jabatan pelaksananya dan diangkat kembali ke dalam jabatan pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya. Nah, ini kan cukup lama ya Bapak 5 tahun, jadi sebisa mungkin dikejar sehingga nanti Bapak Ibu bisa duduk di jabatan pelaksana dengan kalau untuk jabatan pelaksana minimalnya kelas 5 gitu. Lalu di dalam surat menteri tersebut juga disebutkan bahwa ada pengelola umum operasional yang untuk pengisiannya ini hanya dilakukan melalui pengangkatan dengan mekanisme P3K untuk tahun anggaran 2024 Bapak Ibu. Jadi seperti yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa untuk PO memang dikhususkan dalam penanganan tenaga non-ASN gitu yang masih di bawah SMA sehingga bisa diibaratkan PO ini sebagai rumah jabatan bagi honorer yang di bawah SMA yang tentunya sudah mendapatkan informasi di tahun 2024 gitu ya. Ini ada rumah jabatannya untuk non-ASN di bawah SMA tersebut yang bernama pengelola umum operasional. Dan sebagai catatan di dalam surat menteri ini sudah diatur bahwa untuk PO hanya dilakukan melalui pengangkatan P3K gitu. Jadi PNS existing tetap harus minimal SMA seperti yang poin sebelumnya. Lalu di dalam surat menteri ini juga disebutkan bahwa pemerintah Kota Denpasar perlu untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut Bapak Ibu, bahwa nanti berkoordinasi dengan instansi teknis jabatan pelaksana karena untuk klasifikasi operator mungkin terdapat syarat kompetensi jabatan yang berhubungan dengan diklat gitu ya. Jadi nanti untuk beberapa jabatan pelaksana yang klasifikasinya operator ini silahkan berkoordinasi dengan instansi teknis gitu. Untuk
Poin selanjutnya adalah menyesuaikan peta jabatan berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana dalam lampiran surat menteri Pan RB. Karena di dalam surat menteri itu Bapak Ibu bisa lihat ada lampirannya dan karena itu sudah disetujui oleh Kementerian Pan RB, maka ya sesuai itu juga lah Bapak Ibu harus menetapkan peta jabatan tersebut gitu. Lalu untuk selanjutnya ada menyusun peraturan, oh ini harusnya wali kota berarti ya, penyusun peraturan wali kota tentang kelas jabatan dan lingkungan Pemkot Denpasar. Nah, inilah mungkin yang selaras juga dengan apa yang telah Bapak Ibu jalankan gitu, bahwa apa yang ditetapkan dalam peraturan wali kota ini tentang kelas jabatan ini perlu untuk sama dengan apa yang telah disetujui dalam surat menteri Pan RB gitu. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan evaluasi jabatan pelaksana dan kelas jabatan beserta transformasinya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Untuk waktu dan kamera kami izin kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Aldira. Tadi sudah menyampaikan bagaimana mekanisme hingga akhirnya terbit hasil evaluasi kelas jabatan di lingkungan untuk ASN di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, khususnya untuk kelas jabatan pelaksana dan transformasi kelas jabatan pelaksana. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua, Ibu Aldira, Iya, akan ada yang disampaikan? seperti nanti berkembang saja Bapak Ibu pada saat misalnya ada pertanyaan gitu ya. Oh, baik. Jadi langsung diskusi ya, Ibu Aldira ya. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh narasumber Bapak Ibu, jadi proses dalam mendapatkan hasil penetapan kelas jabatan kita telah berproses dari tahun 2023 dengan adanya penyesuaian dan juga penyesuaian regulasi, beberapa kali ada perubahan, diantaranya terkait dengan penyesuaian kelas jabatan pelaksana, nomenklatur untuk jabatan pelaksana, yaitu dari adanya Permenpan 45 tahun 2022, kemudian disusul dengan adanya terbitnya Kemenpan 1103 tahun 2022, kemudian Kemenpan 656 tahun 2023, kemudian adanya Permenpan 11 tahun 2024 hingga akhirnya pada bulan Januari, tepatnya tanggal 8 Januari 2024, yang kita tunggu-tunggu akhirnya terbit hasil evaluasi jabatan untuk ASN di lingkungan pemerintah Kota Denpasar yang merupakan salah satu pemenuhan dari MCP KPK dan juga merupakan salah satu data dukung yang diperlukan dalam pengusulan TPP ASN. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya kiranya ada hal-hal yang didiskusikan, kami berikan kesempatan kepada 3 penanya dulu. Apabila ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata dan kemudian Ibu dari Dinas Koperasi. Terus Bu Sekretaris Dinas Pariwisata. Terima kasih atas waktunya Ibu Kabag. Izin Bapak Sekretaris BKSDM. Kebetulan di Dinas Pariwisata ada ini terkait tunjangan penghasilan Bu ya, TPP. Kebetulan di Dinas Pariwisata ada satu pejabat fungsional media. Nah, itu sekarang kan di kelas 12. Kemudian untuk TPP-nya masih di bawah tunjangan dari kelas jabatan 9. Dia masih menerima 8.400.000. Nika Punapi nanti untuk selanjutnya apakah bisa disesuaikan untuk TPP-nya. Ini Kementerian Bu. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dulu.
Untuk penanya yang kedua, Ibu dari Dinas Koperasi, silakan Ibu. Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya Ibu Kabar, Bapak Sekretaris. Eh, Saya dari Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar. Yang saya tanyakan di dinas kami pada saat ini ada satu orang pegawai pelaksana yang pendidikannya terdata SLTP. Padahal yang bersangkutan pada saat ini sudah memiliki ijazah SLTA melalui paket C. Nah, untuk itu apa yang kami harus lakukan? Kemudian yang kedua, kemarin di kami ada seorang pejabat fungsional tertentu, kelas jabatannya naik sesuai dengan aturan yang terbaru, kelas jabatannya dari 9 menjadi 10. Dan kemarin kami juga sudah mengisi link untuk perubahan nominal TPP, kelas jabatannya sudah naik, namun uangnya, nilai jabatannya belum naik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan terkait dengan nominal besar ataupun besaran TPP yang adanya perubahan kelas jabatan dari Adiatama Pariwisata Ahli Madya ya Bu ya, yang di Dinas Pariwisata. Yang kelas 12 sementara masih menerima kelas 9. Jadi itu terkait dengan perwali TPP yang saat ini masih sedang akan diadakan penyesuaian Ibu. Jadi mohon bersabar karena kan terkait dengan undang-undang HKPD Bu ya. Jadi memang selain kelas jabatan yang jadi penentu dalam besaran TPP, ada banyak hal juga yang menjadi proses indikatornya. Di antaranya capaian indeks reformasi RB seperti itu, kemudian juga adanya kemampuan keuangan daerah. Tapi terkait dengan hal tersebut sudah menjadi pertimbangan bagi tim TPP dalam hal ini juga terkait dengan teman-teman dari BPKAD besarannya, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi besaran TPP tersebut dari BKP SDM juga akan menyesuaikan segera, nggih, Bu Ses, nggih. Begitu juga dengan Ibu dari Dinas Koperasi terkait dengan besaran nominal TPP, kiranya juga sama. Jadi perlu penyesuaian. Kiranya mungkin nanti dari Pak Ses bisa menambahkan sedikit. Namun sebelumnya kami persilakan kepada Ibu Dira untuk menjawab pertanyaan terkait dengan pendidikan dari jabatan pelaksana yang ada di Dinas Koperasi Bu Dira. Jadi pertanyaannya adalah adanya jabatan pelaksana di Dinas Koperasi yang masih ada di posisinya di SLTP saat ini. Sementara untuk existing sudah SLTA untuk yang bersangkutan. Oke. Mohon penjelasannya Ibu Dira, kami persilakan. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu dari Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM tadi ya, terkait dengan apabila ada satu orang pegawai pelaksana pendidikannya SLTP, padahal yang bersangkutan saat ini SLTA melalui paket C, Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya untuk yang dilakukan ini ketika seorang pegawai sudah mendapatkan SLTA, tentunya berarti mereka pegawai tersebut sudah memenuhi kualifikasi pendidikan untuk menduduki jabatan pelaksana yang memang minimal SLTA gitu. Jadi dari sisi evaluasi jabatan kelas jabatan, ketika memang pegawai sudah SLTA, maka nanti pegawai tersebut bisa didudukan atau ditempatkan ke jabatan yang memang kualifikasinya sesuai, yaitu SLTA. Namun dipastikan juga nanti bahwa untuk data tersebut juga sudah sinkron gitu Bapak Ibu dengan yang terdata di sistem. Mungkin Mbak Dela bisa dilengkapi gitu, dibantu dilengkapi. Iya, mungkin melengkapi
penyampaian Mbak Dira ya Bapak Ibu. Jadi memang secara kelas jabatan untuk pegawai pelaksana yang sudah SMA sebenarnya bisa diberikan kelas 5 dengan jabatan pelaksana yang minimal pendidikannya adalah SMA. Namun sebelum itu dilakukan, mungkin Bapak Ibu perlu menyesuaikan data terlebih dahulu Bapak Ibu di sistem kepegawaiannya. Jadi sudah penyesuaian ijazah gitu ya. Penyesuaian ijazah ke SMA dulu, baru bisa nanti tercatat secara kepegawaian datanya SMA baru bisa dibayarkan dengan kelas 5. Mungkin itu saja Mbak Dira. Ya, izin Bu seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu narasumber untuk penjelasannya. Kiranya bisa ditambahkan oleh Pak Sekretaris BKPSDM. Silakan Pak. Tadi aja. Saya lipat Bu ya. Jadi ini perbaikannya. Fasilitasi inovasi. Ini sih fasilitasi inovasi. Ini sih Ibu lihat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Kabak Organisasi pada saat sosialisasi kelas jabatan sekarang. Ujung-ujungnya TPP sudah bisa tiang tebak nih ke. Karena itu yang bikin semangat. Saya senang karena Bapak Ibu bisa semangat tuh itu. Tapi ada juga rupanya yang kurang semangat. Seperti pertanyaan dari Bu Sekdis Pariwisata. Nah, kalau kondisi itu JF Madianya ke kelas 12 tapi TPP-nya lebih rendah dari pejabat struktural kelas 9. Oke. Anike historinya ada JF yang berangkat dari proses penyetaraan, ada yang memang JF murni. Nike yang salah satu penyebabnya sehingga besaran TPP-nya berbeda. Seperti yang sampaikan oleh Bu Kabak Organisasi tadi, sedang dalam proses penyesuaian perwalinya. Sabar artinya nggih. Artinya jawaban terakhir sabar dulu. Baru. Terus yang kedua dari koperasi dan UMKM, kalau memang sudah punya ijazah SMA, sudah ikut PI belum Bu? Kalau belum, nanti kita data supaya ada dari SMP ke SMA. Kalau sudah ikut PI, sesuaikan datanya disimak di hati. Nah, seperti arahan Bapak PLT Asisten 3 tadi, kita harus peduli dengan data kita sendiri. Dari pelaksana sampai dengan pejabat. Minimal eselon 3A-nya harus peduli dengan datanya sendiri. Berkaitan dengan manajemen talenta nanti. Jangan abai terhadap data sendiri. Itu saran yang memang harus diikuti dari sekarang. Nika harusnya dari dulu sih Bapak Ibu harus peduli data. Ya, Nika karena basisnya by data nanti ada pelaksanaan manajemen talenta tersebut. Yang kira Nika Bu dari Diskop coba dicek dulu sudah PI apa belum. Kalau belum, usulkan ke BKPSDM untuk pendataan yang akan kita ikutkan penyesuaian ijazah. Karena sekarang sudah kita usulkan ke BKN untuk PI tersebut. Kalau tidak salah ada 54 yang sudah kita usulkan untuk ujian penyesuaian ijazah tersebut. Yang kira Nika Bu Kabak. Matur suksema Pak Sekretaris sudah melengkapi niki menyempurnakan jawaban sehingga bisa memberikan informasi yang lebih jelas kepada Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata dan juga Ibu dari Dinas Koperasi. Selanjutnya Wenten malih kami ruang diskusi. Ibu dari Kecamatan Denbar silakan. Bapak Sekretaris Inspektorat. Matur semua atas waktunya.
Saya Dayu Indrayani dari Kecamatan Denpasar Barat. Izin bertanya Ibu, kita kan ada 4 kecamatan. Kebetulan saya Kasubag umumnya. Di antara 4 kecamatan ini, tiga kecamatan kelasnya 8. Satu kecamatan untuk umumnya kelasnya 9. Mohon penjelasan apa yang menjadi dasar kenapa ada perbedaan. Nih kemanten matur semua. Nggih, suksema Bu Dayu. Terus Pak Ses, Inspektorat. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bu Kabag, Pak Ses BKPSDM, dan para narasumber dari Panerbi. Kami ingin mohon penjelasan atau informasi niki terkait dengan adanya perbedaan kelas jabatan, khususnya kami di Inspektorat. Kalau di Irban, Inspektur Pembantu kami itu sekarang ini adalah kelas jabatannya 11. Sementara, dan terima kasih sudah diproses untuk Jafung PPUPD, Madya maupun auditor Madya kami sudah di kelas jabatan 12. Nah, mungkin ini yang kami mohonkan informasi dari Panerbi terkait dengan adanya perbedaan kelas jabatan ini. Memang kalau di Irban itu kan di struktural, dia kelas jabatannya 11, kemudian Jafung Madya kami di kelas 12. Namun demikian, kalau dari sisi penugasan-penugasan, tentunya sekarang ini posisinya Irban adalah mengkoordinir para Jafung-Jafung itu sendiri, kemudian menjadi atasannya dalam memberikan penilaian kinerja atau SKP. Kemudian juga dari sisi pelaksanaan penugasan pengawasan, jadi peran di teman-teman di Irban ini adalah sebagai wakil penanggung jawab. Sementara kalau di Jafung Madya itu perannya pada posisi pengendali teknis atau bisa juga sebagai ketua tim. Sehingga mungkin kami mohon informasi atau penjelasan terkait dengan adanya perbedaan kelas jabatan memang dari sisi posisi kan di struktural dan fungsional gitu. Kira-kira seperti itu kan? Iya, terima kasih. Baik, jadi seperti itu Ibu Aldira, pertanyaan dari rekan kami dari Kecamatan Denbar. Jadi terkait dengan adanya perbedaan pejabat struktural ya Bu ya, yang ada di kecamatan. Ada 4 kecamatan itu Bu, kelas jabatannya terdapat perbedaan, khususnya Kasubag Umum dan Kepegawaian ya, masih kelas 8. Sedangkan untuk pejabat yang lainnya, diantaranya ada Kasih ya, Kasih Pelum, seperti itu, kemudian Kasih Kesra, nah itu kelas jabatannya 9. Nah, jadi mohon Ibu Aldira penjelasannya untuk pertanyaan dari Kecamatan Denpasar Barat. Sedangkan pertanyaan yang kedua terkait dengan adanya perbedaan kelas jabatan untuk Irban yang kelas 11 yang secara struktural membawahi JF Madya ya, yaitu P2 UPD yang kelas jabatannya kelas 12. Baik Ibu Dira, mohon penjelasannya. Ya, baik, mohon izin Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama ya terkait dengan Kasubag di kecamatan gitu. Kita kalau lihat ini agak melibat ke struktural ya walaupun tadinya awalnya pelaksana. Jadi untuk yang kepala Kasubag di kecamatan ini kalau kita lihat di SM 22 2024 ya. Sebenarnya kan untuk semua struktural dan fungsional sebenarnya tinggal mengikuti aja kalau memang nomenklaturnya tepat sama gitu ya. Kalau kita lihat sama-sama di SM 22 untuk Kasubag misalnya umum dan kepegawaian di kecamatan itu ada perbedaan di faktor 5 yaitu kesulitan pengarahan pekerjaan. Di mana untuk SM 22 yang sudah terbit ini menilai bahwa Kasubag umum dan kepegawaian ini memiliki nilai 2 dibandingkan dengan Kasubag yang lainnya.
Jadi namanya evaluasi jabatan ini kan mungkin nanti dinilainya per jabatan ya Bapak Ibu, sehingga nanti kita bisa lihat di sana bagaimana kesulitan pengarahan pekerjaannya. Nah, lalu nanti mungkin akan dilengkapi oleh Mbak Dela ya. Mbak Dela mungkin pertanyaan pertama terlebih dahulu ya. Iya, terima kasih Mbak Dira. Mungkin sedikit melengkapi saja ya. Jadi memang kami dalam melakukan evaluasi jabatan, kami memang melihat informasi faktor Bapak Ibu untuk menentukan nilai dari setiap masing-masing faktor gitu. Jadi dalam kenapa antara Kasubag Umum dan Kepegawaian mungkin dengan Kasubag yang lain, misalnya keuangan, kesejahteraan rakyat tadi yang disampaikan Bu Kabak agak berbeda, kami pasti menilai dari IFJ-nya Bapak Ibu ya. Jadi kami menilai bahwa kesulitan pengarahan pekerjaan antara Kasubag satu dengan Kasubag yang lain ini masih terdapat perbedaan gitu. Mungkin kalau untuk eh, kesulitan pengarahan pekerjaan, mungkin kalau dari Kasubag Umum dan Kepegawaian dibandingkan keuangan mungkin sedikit lebih terlihat ya Bapak Ibu ya perbedaannya dari sisi substansi pekerjaannya. Gitu mungkin itu yang bisa disampaikan Mbak Dira. Ya, izin melanjutkan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang kedua ya. Eh, Terkait dengan inspektur pembantu Bapak Ibu. Memang ini mungkin beberapa pertanyaan yang didapatkan dari daerah, namun kami sampaikan izin secara kewenangan yang mengusulkan terkait dengan Irban ini satu pintu dari Kemendagri sebenarnya Bapak Ibu. Namun untuk Irban ini agak sedikit stuck atau mandek gitu karena eh, apa kalau berdasarkan info yang kami dapatkan di Permendagri lama ini ada penguncian bahwa buat JF-nya dikunci kedudukannya di bawah Irban padahal di ketentuan perundang-undangannya tidak ada pengunciannya. Nah, yang pada intinya adalah untuk Irban ini jika ingin perubahan kelas gitu itu harus dilengkapi dulu dokumen-dokumennya seperti IFJ-nya, kemudian juga dokumen pendukung seperti Permendagrinya, diperkaya tusinya, dan pokoknya semua data pendukung itu harus dilengkapi dahulu oleh Kementerian Dalam Negeri gitu. Jadi nanti untuk perubahan kelas akan bisa dilakukan analisis berdasarkan dokumen-dokumen. Jadi kami sampaikan Bapak Ibu untuk Irban ini nanti koordinasinya dengan Kemendagri karena satu pintu dari Sekjen. Dari Mbak Dela ada yang mau disampaikan? Cukup. Oke. Demikian Bu Kabak, Sekretaris SDM, BP kita Presiden. Ya. Jadi demikian, Ibu. Nggih. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, sebentar. Tunggu mic-nya, Bu, sebentar. Mohon izin Ibu Titi yang meralat tadi pertanyaannya. Maksudnya begini, di antara 4 kecamatan, satu yang kelasnya beda. Dentimnya 9, yang lainnya 8. Nike yang tanyakan, kalau ada persamaan antara 4 kecamatan kan mengerti nih ke kita. Ini ke mantan. Terima kasih. Jadi untuk di Kecamatan Denbar, Kasubag Umum dan Kepegnya saja yang kelas 8, nggih. Ya, yang Kecamatan 8, nggih. Nggih. Yang di Dentim 9 ya, sudah 9, nggih. Jadi Ibu Dira terkait pertanyaannya untuk 4 kecamatan terdapat perbedaan. Ada yang kelas 8 di 3 kecamatan Ibu dengan jabatan yang sama. Mohon izin Bu, biar silakan. kami yang teknis di organisasi yang menjawab nih ke Bu. Mungkin kalau dari Ibu Dira dari Menpan itu kan memang seperti yang disampaikan tadi bahwa ada faktor yang mendapatkan kelas 8 seperti itu. Mohon izin kami akan share. Baik, mohon izin Bu. Jadi terkait Kasubag Umum dan Kepegawaian di sini memang di surat SM Menpan SM22 itu memang mendapatkan kelas 8 seperti itu. Nah, kenapa mendapatkan kelas 8? Nah, di sini di Permenpan 34
tahun 2011, di sini ada faktor 5, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan. Nah, di sini ada penyelia tingkat pertama, penyelia tingkat kedua. Nah, apabila di bawahnya terdapat kelas 7 di sini atau 8 yang setara, itu mendapatkan nilai 340. Nah, perhitungannya itu jadi mendapatkan kelas 8 seperti itu. Nah, kenapa di Kecamatan Denpasar Timur mendapatkan kelas 9 seperti itu? Nah, di tahun 2019 itu bagian organisasi melakukan perhitungan dengan jabatan pelaksana yang existing di masing-masing kecamatan. Nah, ternyata yang existing kelas 7 di bawahnya itu hanya di Kecamatan Denpasar Timur. Nah, jadi kita mengakomodir di Kecamatan Denpasar Timur mendapatkan kelas 9 seperti itu. Nah, sisanya mendapatkan kelas 8. Nah, kemudian kami melakukan penyusunan kembali. Kami melakukan perhitungan kembali. Untuk saat ini kan sudah ada pastinya di bawah Kasubag Umum dan Kepegawaian di setiap kecamatan itu pasti sudah ada kelas 7. Itu sudah kami cross check dan sudah kami usulkan juga. Namun di Kemenpan 22 di sini itu wajib mengikuti ketentuan di sini, Bu. Jadi harus sama kelas 8 terlebih dahulu. Karena kemarin yang rekomendasi yang turun itu ternyata hanya jabatan pelaksana saja. Jadi untuk struktural yang di sini ini belum bisa kita akomodir karena memang di sini munculnya kelas 8. Jadi di Perwali kami buatkan kelas 8 sementara di sini kelas 8. Di Denpasar Timur kita buatkan kelas 9. Kenapa? Pada dasarnya produk hukum yang kita susun, yang kita buat itu tidak boleh merugikan seperti itu. Kalau kita turunkan menjadi kelas 8 kan merugikan seperti itu. Nah, kemudian mohon izin Ibu Dira, kami telah mengusulkan data dukung melalui email terkait kelas jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian di kecamatan di 4 kecamatan Kota Denpasar menjadi kelas 9 itu sudah kami usulkan langsung di bulan Januari, Bu. Jadi kami juga dari bagian organisasi juga sudah berusaha untuk agar menyamakan semuanya. Namun memang kendala teknisnya seperti itu. Nah, usulannya itu sudah kami sampaikan melalui email. Mohon izin Ibu Adira, sudah kami usulkan itu terkait perubahan kelas jabatan di Kasubag Umum dan Kepegawaian di kecamatan agar disamakan semua seperti itu. Nah, mungkin nantinya bagaimana penilaian atau koreksi dari Menpan itu sendiri seperti ini, Kak. Mohon izin. Oke. Tuh, Bu Dayu, sampun. Iya. Nggih, kita masih berproses, Bu, nggih. Sudah diusulkan. Ya, saat ini untuk yang terbit adalah SM terkait dengan transformasi jabatan pelaksana untuk strukturalnya seperti yang tadi sudah disampaikan sedang berproses. Nggih. Mentan malih? Ya, nggih. Ibu dari Dentim silahkan. Om Swastiastu. Izin Ibu Kabag Organisasi, Bapak Sekban, BKPSDM, niki tiang jagi metaken terkait wenten 1 orang staf di Kecamatan Denpasar Timur, dia pendidikannya SMP nika. Tapi di jabatan di kelasnya nika kelas 5 sebagai pelaksana. Punapi untuk proses apakah tiang kenten turun ke kelas 3, napi prosesnya nih ke Ibu. Oke, sukses. Oke. Jadi Ibu Dira, pertanyaan dari rekan kami dari Kecamatan Dentim kiranya serupa ya dengan pertanyaan dari rekan kami Dinas Koperasi, adanya syarat jabatan terkait pendidikannya. Jadi untuk pendidikannya SLTP tapi untuk
kelasnya kelas 5, kelasnya kelas 5, betul, pendidikannya SMP. Jadi kiranya terkait dengan penyesuaian. Ya, nanti ya silakan. Pak. Silakan. Tapi pendidikannya SMP nih kok. Jadi terkait dengan kelas jabatan kalau diturunkan, karena kan kemarin ada juga hal seperti itu dan tadi juga kan kalau untuk diturunkan kan tidak, tetapi ada persyaratan terkait dengan penyesuaian untuk pendidikannya Ibu. Jadi diberikan jangka waktu 5 tahun untuk mengikuti agar dari pendidikan SLTP Nike, persyaratan untuk kelas 5 adalah SMA. Diberikan waktu untuk 5 tahun untuk memenuhi syarat pendidikannya. Dari teman-teman ada tambahan? Baik, mohon izin mungkin di Kecamatan Dentim niki sama kasusnya dengan di Satpol PP, kemudian di Dikpora juga ada seperti nike. Mungkin karena mohon izin ada terdapat kesalahan perhitungan mungkin di tahun 2018 sehingga yang bersangkutan mendapatkan kelas lebih tinggi daripada jenjang pendidikannya seperti itu. Nah, tadi mungkin Ibu Adira juga sudah menyampaikan bahwasanya terdapat penyesuaian dalam jangka waktu kurun waktu 5 tahun sejak peraturan diterbitkan, berarti 2030 sudah harus menyesuaikan. Misalnya kalau misalnya mendapatkan sekarang kelas 7, sedangkan yang bersangkutan ternyata lulusan SMA tidak sesuai kualifikasi pendidikannya selama sampai 5 tahun tersebut tidak melaksanakan kuliah seperti itu, berarti akan dicarikan jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya seperti itu. Jadi mungkin dapat dapat tenggang waktu selama 5 tahun. Nah, nanti di perwali kami juga sudah menyebutkan, mohon izin Bu, di perwali kami di sana juga sudah menyebutkan bahwasanya diberikan waktu selama 5 tahun seperti itu. Agar nantinya kenapa di perwali kami masukkan bahasa seperti ini, takutnya kami Nike kan jadi temuan seperti Nike mengembalikan jadinya. Kan kasihan Nike sudah berapa tahun Nike. Oke Nike. Sampun dari Ibu Rake dari Dentim, sampun nggih. Izin Bu Moderator boleh menambahkan? Ya, silakan. Ya. Silakan Ibu. Ya, izin dalam surat tersebut memang sudah disebutkan ya bahwa jika memang tidak sesuai kualdiknya gitu kan diberikan waktu 5 tahun untuk menyesuaikan apa pendidikan agar bisa duduk di jabatan pelaksana. Ini sebenarnya poin ini adalah contohnya ketika memang pegawai tersebut di bawah SMA, kemudian juga ada case di mana bendahara yang dulunya mungkin di dalam Permen 41-nya itu kan D3 ya, tapi diberikan kelas 7. Lalu dikonversi ke penelaah teknis kebijakan atau penelitian operasional. Nah, inilah yang berlaku untuk poin tersebut. Jadi misalnya yang di bawah SMA itu diberikan 5 tahun untuk sekolah untuk sekolah minimal SMA. Kemudian untuk yang duduk di bendahara itu, tapi masih D3, itu harus menyesuaikan pendidikan dalam waktu 5 tahun sehingga nanti bisa tetap duduk di jabatan tersebut yaitu dan mendapatkan kelas 7. Namun tadi kalau dicontohkan seperti misalnya ada yang harusnya nomenklatur jabatan suatu jabatan yang harusnya mendapatkan kelas 7 tapi diduduk ke SMA, ini sepertinya agak kejauhan ya. Semestinya harusnya dilakukan penataan internal karena kalau yang bendahara tadi itu masih masuk dalam poin ini karena memang seperti itu pengaturannya gitu. Tapi kalau tadi yang kelas 7 kemudian SMA ini sebenarnya kejauhan sih Bapak Ibu. Jadi harus dilakukan penataan internal kalau untuk SMA ya di jabatan yang SMA gitu. Kalau untuk yang D3 di jabatan yang memang minimalnya D3. Kalau dari Mbak Dela ada yang ditambahkan mungkin cukup pasti. Seperti itu saja Bu, mungkin sedikit menambahkan. Terima kasih Ibu Dira sudah memberikan kejelasan agar kami mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Dari Bapak Ibu, ada yang ingin diskusi lagi?
pada kesempatan yang sangat baik ini. Ya, mungkin dari online juga ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin, apa bisa bertanya? Dari mana? Baik. Dari bagian umum ya, silakan. Silakan. Mohon Pak izin Made. Pak Made. Masih di mute? Pak Made, niki suaranya belum Ya, selamat siang. Yang saya hormati Ibu Kepala Bagian Organisasi, Bapak Sekretaris, serta narasumber dari Kemenpan RB. Niki terkait dengan nomenklatur baru di setara daerah, kan ada penyetaraan jabatan dari struktural ke Japung. Nah dulu pada saat dia di jabatan struktural, kelasnya niki kan berbeda-beda. Sekarang ada penyamaan kelas yang di Japung itu yang dulunya kelas 8 menjadi kelas 10, demikian juga dari yang kelas 9 menjadi ke 10, dan yang di struktural kita ada 2 di setara daerah, dari kelas 8 menjadi kelas 9. Nah, itu yang untuk struktural sudah diakomodir terkait kelas jabatannya ataupun nilai nominal yang diperoleh. Nah, terkait dengan untuk yang Japung penyetaraan, yang dulunya kelas 8 dijadikan kelas 10 dan 9 menjadi 10, di sana ada perbedaan nilai. Nah, mungkin dalam konteks ini, mungkin yang di teknis bisa sedikit ngasih masukan, karena mungkin dalam konteks nanti terkait dengan aturan dalam pemeriksaan, dalam satu OPD dengan kelas jabatan yang sama terdapat perbedaan nilai, ini bisa menjadi suatu pertanyaan. Nah, untuk menghindari hal seperti ini, mungkin yang berwenang bisa, yang menangani mungkin bisa ngasih solusi seperti apa nanti yang akan dilakukan. Ya, terima kasih. Cukup. Selamat siang. Oke. Pertanyaannya jadi terkait dengan adanya untuk yang penyetaraan untuk kelas jabatannya jadi belum sesuai nih Kang ya. Belum sesuai. Jadi terkait dengan hal tersebut di Perwali yang Perwali 7 tahun 2025 itu sudah diakomodir nggih Pak Made. Terkait dengan perbedaan nilai, maksudnya mungkin nilai niki besaran untuk pendapatan yang didapatkan jadi sama juga dengan pertanyaan dari Ibu Sekretaris Pariwisata, Dinas Pariwisata terkait dengan besaran yang harus diterima. Jadi itu masih harus ada penyesuaian terhadap besaran penghasilan ataupun tambahan penghasilan yang diterima. Itu saat ini masih dalam proses, nggih, Pak Made. Dari Pak Sekretaris BKPSDM, ada yang ingin disampaikan, Durus? Untuk pertanyaan, mungkin pertanyaan sama tadi terkait dengan perbedaan besaran rupiah di TPP. Nike sekarang tim sedang membahas untuk dijadikan pertimbangan kepimpinan Nike. Tolong bersabar dulu nih, karena perbedaan kelas yang berangkat dari penyetaraan dan yang
Japung murni, termasuk juga di struktural mungkin tidak ada yang kelas 10. Nah, nike sedang disesuaikan makin perwalinya. Nggih, nggih, itu semua. Oke, Pak Made, Iya, eh, sudah ada cukup. yang ditanyakan lagi, Pak? Ampun jelas, Pak. Sudah jelas, artinya sudah mewakili kepada teman-teman. Oke, semua pertanyaannya. Selanjutnya, Penten malih dari yang offline. Dari yang online, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali. Di pada kesempatan yang baik ini, kebetulan kita didampingi oleh narasumber dari Kemenpan RB langsung. Jadi kami persilahkan. Bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kolom chat, Bu. Kolom chat. Mohon izin Ibu Kabag. Di sini kami melihat di kolom chat, tolong ditampilkan di kolom chat. Di sini ada atas nama Komang Margini menanyakan mohon tanggapan dari narasumber dari Menpan atas masalah ketimpangan TPP yang sangat menjolok antara pustakawan in passing dengan pustakawan penyetaraan dengan kelas jabatan yang sama. Terima kasih. Baik, Ibu Dira, mohon berkenan untuk memberikan penjelasan karena pertanyaan ditujukan kepada Ibu narasumber. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Kabak. Izin untuk baik itu. Kalau TPP ini kan unsur-unsur yang membentuk TPP ini kan banyak ya Bapak Ibu. Ada yang salah satunya hanya asal kelas jabatan hanya salah satunya gitu. Mungkin terdapat faktor lain juga. Nah, dari sisi kelas jabatan nasional gitu. Namun memang ada beberapa kasus di mana penyetaraan jabatan ini memang mungkin slightly different atau memiliki penghasilan yang berbeda karena itu pengaturannya berbeda yaitu Perpres 50 tahun 2022. Kalau untuk penyetaraan ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat juga di dalamnya Perpres 50 2022 ini terdapat klausa bahwa perlu dijamin agar penghasilan pejabat yang dilakukan penyetaraan ini tidak mengalami penurunan dibandingkan penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasinya. Nah, ini kan belum terlihat juga ya di mana ketimpangannya. Maksudnya kami juga belum tahu di mana secara detail ketimpangannya. Namun kami hanya meraba bahwa ketimpangan itu mungkin terjadinya karena itu. Karena yang satu penyetaraan, yang satu mungkin pustakawan yang memang JF murni gitu. Kalau pustakawan JF murni bisa mengikuti kelas jabatan nasional sebagaimana yang tercantum di SEM 22 2024 gitu. Asalkan memang sudah ada rekomendasi dari pembina. Nah, untuk penyetaraan ini memang mungkin slightly different dari atau sedikit berbeda dari apa yang didapat karena ini mengacunya ke Perpres 50 tahun 2022. Kira-kira seperti itu. Mbak Dela, ada yang mau disampaikan? Cukup, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu narasumber atas penjelasannya. Ibu Mardini dari Dentim, jadi seperti itu Ibu penjelasan dari narasumber. Jadi terkait dengan ketimpangan pustakawan dari yang penyetaraan itu berbeda dengan yang impasing, jadi itu yang penyetaraan dan murni. Jadi memang sudah ada ketentuan dari Permenpan 50, Perpres 50 tahun 2022 bahwa tidak terkait dengan penghasilan. Jadi sudah diatur agar tidak ada penurunan penghasilan pada saat yang bersangkutan jadi mendapatkan jabatan struktural, kemudian akhirnya disetarakan menjadi fungsional. Nah, tersebut bila saat ini masih ada ketimpangan, jadi kembali lagi kepada Perwali TPP. Jadi saat ini Perwali TPP sedang berproses diadakan penghitungan kembali terkait dengan kelas jabatan yang penyetaraan seperti itu. Oke, Ibu dari Kecamatan Dentim. Selanjutnya Bapak Sekretaris, ada yang ditambahkan Pak? Ampun, oke. Sudah cukup nih Bu dari Dentim.
para chat ya. Ada lagi yang dari chat? Ampun. Benten malih Bapak Ibu yang hadir offline. Cek. Mohon izin Bu, tiang yang bertanya mungkin Bu. Mohon izin Ibu narasumber, mungkin flashback kembali terkait penyederhanaan birokrasi, Bu. Mungkin kami kurang tahu juga, mungkin apakah di kedeputian Ibu Adira atau Ibu Alfiana yang menangani terkait penyederhanaan birokrasi. Di sini banyak sekali kekosongan jabatan setelah penyederhanaan birokrasi, jabatan fungsional penyetaraan di Kota Denpasar di sini banyak yang kosong karena banyak yang pensiun, uji komnya juga belum tentu dapat dilaksanakan atau formasinya juga belum tentu dapat seperti itu. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah dimungkinkan untuk jabatan eselon 4 atau jabatan struktural pengawas itu dikembalikan seperti itu? Mohon izin karena beberapa daerah yang kami dapatkan informasi bahwasanya eselon 4 itu sudah ada yang kembali seperti itu. Mungkin mohon izin atau bisa memberikan pencerahan seperti ini. Mungkin itu, terima kasih Bu. Silakan Ibu Dira dan Ibu. Ya mungkin ya. Terima kasih Bu. Ini mungkin akan dibantu jawab oleh Mbak Dela ya. Iya, mungkin sedikit ini ya, karena bahasanya mengembalikan ya mungkin ya Pak ya. Kalau seperti itu memang tidak bisa ya. Jadi ketika strukturnya sudah hapus dan orangnya sudah disetarakan menjadi jabatan fungsional, kemudian diangkat kembali ke struktural, itu sudah pasti tidak bisa Pak, karena memang tidak ada dasar hukumnya juga gitu ya. Cuma kalau nanti dalam perkembangannya, ini kan kita tidak tahu ya Pak ya, perkembangan struktur organisasi ke depan ini seperti apa gitu ya. Kalau nantinya ternyata berdasarkan persetujuan Mendagri ternyata ada struktur eselon 4, ya maka itu bisa diisi kembali dengan eselon 4. Tapi bukan otomatis mekanismenya yang sudah disetarakan dihidupkan kembali menjadi struktural, mungkin tidak demikian gitu Pak. Gitu. Jadi kalau kami dari sisi pengisian jabatan sebenarnya kami ngikut struktur Pak. Jadi kalau memang strukturnya ada ya itu bisa diisi gitu ya. Tapi kalau dari hasil penyetaraan kemarin yang sudah disetarakan menjadi JF kemudian dihidupkan kembali menjadi struktural itu tidak bisa. Baik, jadi pada prinsipnya belum ada dasar dari penetapan dari Kemenpan, jadi tidak bisa ya Bu ya. Ya Bu Dira. Iya Bu, harus berdasar. Ya, baik. Itu akan jadi dasar dan bekal bagi kami terkait apabila ada menemukan hal-hal seperti itu di daerah lain, tentunya kami harus tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Kemenpan. Ya, terima kasih Bu Dira. Selanjutnya, enten malih, ada lagi yang ingin didiskusikan? Dari Zoom meeting yang secara online? Baik Bu, mohon izin yang bacakan ini dari Disdikpora. Mohon izin bertanya, jika mengikuti penyetaraan ijazah dari D3 ke sarjana, apakah langsung menjadi kelas jabatan penelaah atau bagaimana? Jadi mungkin penyetaraan ijazah dari D3 ke sarjana langsung menjadi kelas jabatan penelaah teknis kebijakan seperti itu. Mungkin maksudnya Niki. Nikah terkait dengan penyesuaian ijazah ya. Kalau memang sudah disesuaikan ijazahnya dan ditetapkan diangkat ke jabatan lain disesuaikan dengan pendidikan yang baru, itu di SK sudah ditetapkan dengan kelas jabatannya. Nih,
sudah sekaligus di SK tersebut ditetapkan kelas jabatannya. Nggih, seperti nika nggih penjelasannya. Suksema Pak Sekretaris. Jadi Bapak Ibu terkait dengan kelas jabatan di lingkungan ASN pemerintah Kota Denpasar terkait untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional itu kami berpedoman kepada surat Menpan RB pada tanggal 8 Januari 2024. Dan untuk nomenklatur jabatan pelaksana itu kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Dira dan tim dari Kemenpan RB sudah memfasilitasi kami sehingga kelas jabatan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar telah terfasilitasi karena banyak hal terkait dengan kelas jabatan ini menjadi indikator atas banyak hal yang saling terkait diantaranya dengan usulan TPP karena itu merupakan salah satu persyaratan untuk pengajuan TPP, begitu juga kaitannya dengan capaian indeks reformasi birokrasi, kemudian adanya indikator dalam MCP KPK. Kami sangat berterima kasih pada tahun akhir Desember 2024 hasil evaluasi jabatan telah kami terima dan akhirnya telah telah kami tuangkan ke dalam Perwali 7 tahun 2025 yang saat ini bisa kami sosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, di mana untuk faktor-faktor jabatan yang menjadi penentu dalam menyusun kelas jabatan pada jabatan pelaksana itu terdiri dari 9 faktor, sedangkan untuk faktor-faktor jabatan seperti yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber ada 6 faktor yang menjadi penentu ataupun indikator dalam menentukan kelas jabatan dari masing-masing nomenklatur. Oke. Bapak Ibu, enten malih yang didiskusikan? Oke, silakan. Dari mana? Dari Pol PP. Oke. Permisi Bu, saya mau nanya. Saya dari Satpol PP. Untuk di Satpol PP Nika kan ada satu ASN yang sudah kuliah S1. Tapi saat mengajukan PI ditolak karena akreditasi kampusnya tidak memenuhi syarat. Gimana solusinya nggih? Karena akreditasinya Nika kampusnya B, sedangkan di minimal PI-nya A Nika. Apakah dia kuliah lagi atau gimana Nika? Kuliahnya di mana, Dek? Untuk kuliahnya yang coba tanyakan dulu nih, soalnya di ijazah nih ke akreditasinya B nih ke Pak. Ya, memang sesuai ketentuan seperti itu ya. Ya, nanti kalau untuk solusinya kita juga minta arahan dari BKN nanti apa yang harus dilakukan penyelesaiannya ya. Jadi sesuai ketentuan itu kita tolak. Oke. Nanti boleh diskusi selanjutnya. Nanti kami kalau sudah dapat arahan dari BKN, kira-kira apa yang harus dilakukan, kita informasikan. Ya, nanti aktif saja diskusi ke BKPSDM. Oke, terima kasih informasinya. Jadi seperti itu, harus disesuaikan dengan ketentuan. Wenten malih. Coba teman-teman di kolom chat mungkin dicek kembali ataupun mungkin ada yang raise hand dari teman-teman yang bergabung secara online. Tidak ada? Baik, kalau sekiranya dari Bapak Ibu yang hadir secara offline, kalau dalam sesi sosialisasi pada hari ini belum ada hal yang ingin disampaikan, kiranya pada saat kedepannya ada hal-hal yang terkait dengan kelas jabatan seperti ini, kita bisa diskusikan lagi Ibu dalam kesempatan apakah koordinasi secara internal kami membuka ruang dan tentunya kami dengan difasilitasi oleh
Kemenpan RB yang saat ini hadir Ibu narasumber. Kami mohon juga ruang dan waktu kepada Ibu narasumber ya, apabila ada hal-hal yang ingin kami konsultasikan terkait dengan bagaimana fasilitasi terkait dengan kelas jabatan ataupun sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Dan kepada Ibu Dira, kiranya pada kesempatan kali ini untuk sesi tanya jawab pada sosialisasi ini telah semua diberikan penjelasan. Kami mengucapkan terima kasih Ibu Dira dan juga kepada Ibu Arfiana atas arahan dan juga penjelasannya sehingga bisa memberikan pemahaman kepada kami terkait dengan kelas jabatan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Kiranya acara sosialisasi pada pagi hari ini kami akan tutup, namun sebelumnya sebelum kami tutup, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk kita ambil dokumentasinya, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami dalam sosialisasi ini. Apabila ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf, dan acara sosialisasi ini kami tutup dengan ucapan terima kasih dan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Mohon kepada Bapak Ibu yang hadir offline, kita foto bersama, begitu juga dengan yang hadir online. Mohon untuk open kamera ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon izin Bapak Ibu, karena telah berakhir sesi diskusi, jadi mohon izin untuk terakhir kita melakukan sesi foto bersama. Mohon izin untuk Bapak Ibu bisa berdiri. Foto bersamaan. Mana link? Mohon izin untuk host bisa dihidupkan lebih jauh nggak bisa? Oke. Baik, mohon izin 1, 2, 3. Oke, sampun, terima kasih Bapak Ibu. Untuk link absensi, jadi Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar. Barcode-nya Niki mungkin kami akan juga buatkan sertifikat seperti itu. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber, Ibu Aldira, Ibu Arfiana, telah memberikan sosialisasi. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Mohon izin Bapak Ibu yang hadir secara daring maupun luring, mungkin bisa melakukan absensi karena kami akan memberikan sertifikat.